A few moments later. Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Kalian Fiorantari dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024638. Di sini saya akan membawakan satu materi yang mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Yuk teman-teman, kita belajar bersama. Nah, sebelum kita membahas tentang kompetensi guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi, kita akan mencari tahu dulu nih, apa sih itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaan dengan efektif. Kompetensi ini kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, sikap yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pekerjaan dan pendidikan. Nah, kita akan membahas beberapa kompetensi nih. Salah satunya itu kompetensi pengawas sekolah. Kompetensi pengawas sekolah adalah serangkaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang pengawas untuk menjalankan tugasnya, yaitu membina, mengawasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi pengawas sekolah ini bertanggung jawab untuk memastikan proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi pengawas sekolah biasanya mencakup beberapa aspek, seperti kompetensi sebagai kepribadian, yang dimana memiliki integritas yang tinggi, etika kerja yang kuat, dan kepribadian yang baik, dan juga menjadi teladan yang baik dalam hal moral, etika, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kompetensi supervisi manajerial, di mana kemampuan dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan arahan terkait manajemen sekolah, dan menguasai manajemen pendidikan untuk membantu kepala sekolah dan staf dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan. Yang ketiga ialah kompetensi supervisi akademik, yang dimana mampu memberikan bimbingan kepada guru dalam hal metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan pengembangan kurikulum, dan juga menguasai pendekatan dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, dan masyarakat, dan juga mampu bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah. Dari kompetensi pengawas sekolah, kita beralih ke kompetensi kepala sekolah, yang dimana kompetensi kepala sekolah ada 5 menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2007. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berisikan seorang kepala sekolah yang berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, serta memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial, yaitu menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah, dan memimpin sekolah secara baik. Yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, dan memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Dan yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Kompetensi ini yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kepala sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan masih banyak lagi loh kompetensi kepala sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu guru harus memiliki kepribadian yang stabil dan mantap, dan juga memiliki kepribadian yang dewasa
kedua yaitu kompetensi pedagogi, di mana guru harus dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam, yaitu juga dengan melakukan rancangan pembelajaran dan cara-cara lainnya. Yaitu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru dan para siswanya. Dan guru juga dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, di mana guru harus memiliki penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dapat dikuasai oleh para muridnya. Yang kedua yaitu penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Di materi terakhir yaitu kompetensi tenaga administrasi sekolah, seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 24/2008 yang mengenai standar tenaga administrasi sekolah yang memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga administrasi sekolah. Di antara lain yaitu ada kompetensi sosial, kepribadian, dan pedagogi. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan seorang pengawas dalam memahami beberapa staf yang ada di sekolah